Baik, pada tutorial kali ini kita akan bahas tentang fungsi VLOOKUP ya. Jadi kita akan bahas secara mendetail apa itu fungsi VLOOKUP. Jadi fungsi VLOOKUP itu sendiri artinya adalah salah satu fungsi untuk membaca atau mencari data secara vertikal dalam sebuah tabel. Nah, di mana rumus dasarnya di sini kita ketahui pertama VLOOKUP ini harus ada nilai yang dicari ya. Jadi nilai kuncinya, kemudian mengarah ke tabel referensi, kemudian nomor kolom yang akan dicari, nanti outputnya akan menghasilkan hasil datanya. Nah, syarat untuk membuat VLOOKUP harus dibuat dua tabel. Jadi pertama tabel transaksinya seperti ini, kemudian yang kedua tabel referensinya. Oke, kita langsung saja latihan ya. Nah, di sini kita sudah punya dua tabel. Pertama ada tabel jabatan, kemudian nanti ada gaji dan tunjangan yang akan dicari. Dan di sini udah ada nilai gajinya ya. Oke, jadi cara yang pertama kita langsung saja. Jadi kita akan menentukan gaji di sini. Jadi rumusnya adalah kita ketikkan sama dengan VLOOKUP. Kemudian nilai acuan atau lookup value-nya kita mengarah ke jabatan. Di sini. Kemudian titik koma dan arahkan ke tabel array. Nah, di sini jangan lupa ini harus dikunci ya. Harus diabsolutkan. Oke, kita pakai tanda dolar atau bisa juga pakai tekan F4 ya. Ini dikunci karena sudah berbeda tabel. Nah, kemudian langkah selanjutnya apa yang dicari? Yang dicari adalah gaji. Jadi gaji ini ada di kolom berapa ya setelah lookup value-nya, itu di kolom kedua. Jadi ini hitungannya 1, ini 2. Kalau mencari tunjangan berarti 3. Ini 2, kemudian kita pilih false ya. Nah, fungsi false ini nanti kita akan melihat. Jadi kalau datanya tidak ada di tabel master maka akan bernilai NA. Seperti ini, kemudian kita tarik ke bawah. Ya. Jadi hasilnya untuk Rani jabatan supervisor nanti gajinya 8 juta di sini terlihat ya. Nah, jadi kalau di sini ada perubahan misalnya. Jadi naik 9. Nah, maka otomatis mengupdate ya. Jadi kalau datanya misalnya 1000, maka otomatis kita tinggal merubah aja di tabel referensinya seperti ini. Maka otomatis akan ke update di tabel transaksinya. Nah, begitupun untuk mencari nilai tunjangan sama ya. Jadi rumusnya adalah sama dengan VLOOKUP. Kemudian nilai kuncinya ke sini. Yang dicarinya adalah sama ya, seperti ini. Oke, kemudian kita kunci. Hanya yang dicarinya adalah kolom ketiga karena tunjangan berada di kolom ketiga. Oke. Seperti ini ya. Kita format. Nah, jadi hasilnya sudah ada ya. Nah, terkadang ketika kita tadi menggunakan fungsi VLOOKUP ya. Jadi ketika data di sini tidak ada. Ya, contoh misalnya di sini saya akan hapus ya. Ini yang stop contoh ini ya. Nah, jadi nanti akan muncul seperti ini NA. Jadi kita harus melakukan validasi terhadap fungsi VLOOKUP itu sendiri dengan cara menambahkan fungsi di sini adalah if error ya. Jadi bisa menggunakan fungsi if error atau isNA. Saya menggunakan if error aja. Jadi di sini if error. Nah, di sini value di sini adalah value yang benarnya. Jadi jika if error, nah ini value benarnya. Nah, jika misalnya yang false-nya berarti kita isikan
Misalnya adalah contoh 0 ya. Jadi datanya tidak ada, atau bisa juga yang lain. Oke, kurung tutup. Nah, kemudian kita tarik. Jadi seperti ini ya. Jadi dia datanya tidak ada. Begitupun yang ini, nanti kita bisa menggunakan fungsi if error. Oke, di sini 0. Ya. Jadi itu penggunaan fungsi VLOOKUP ditambah dengan validasi adalah if error. Oke, latihan selanjutnya bisa juga kita menggunakan fungsi VLOOKUP dengan nantinya penamaan tabel ya. Jadi contoh seperti ini. Saya akan masuk dulu ke sini ya. Nah, ini latihan yang ini ya. Nah, tapi latihan yang ini nanti akan kita coba menggunakan fungsi lookup. Di tutorial selanjutnya nanti kita akan bahas fungsi lookup-nya dengan penamaan tabel. Nah, jadi untuk tutorial kali ini saya cukupkan demikian ya. VLOOKUP dasarnya. Jadi poin utamanya adalah mengetahui apa itu fungsi VLOOKUP, kemudian rumus dasar yang digunakan ya. Nah, kemudian nanti ada metode-metode yang bisa digunakan oleh VLOOKUP ini, seperti tadi menggunakan tabel rank. Nah, yang kedua nanti kita akan bahas menggunakan define name atau nama tabel. Kemudian nanti juga akan dibahas tentang VLOOKUP dengan penggabungan fungsi-fungsi. Oke, demikian tutorial yang bisa disampaikan. Ikuti tutorial selanjutnya tentang VLOOKUP.